Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di obrolan Karebosi. Kita masih membahas tema kita yang menarik mengenai penyelamatan aset Pemkot Makassar. Langsung saja kita lanjutkan pembahasan kita. Saya ke Pak Sekda, Pak Muhammad Ansar. Kalau untuk upaya inventarisir yang dilakukan sebelumnya ini seperti apa? Dan yang membedakan dengan yang dilakukan saat ini apa? Jika ada, seperti apa? Ya, jadi begini. Tadi sudah dijelaskan memang bisa terjadi ada yang sudah kita masukkan daftar aset ya, aset kita, tapi ternyata setelah dicek di lapangan sulit untuk mendapatkan. Bahkan ada juga yang kalau dicari alas haknya kita tidak temukan. Iya. Tapi prinsip kita begini, kalau ada fasilitas umum kita daftar saja dulu, ya kan? Dasarnya apa? Undang-Undang Dasar 45, apa tanah, air dan udara dikuasai oleh pemerintah, negara. Itu dasarnya dulu. Daripada dikuasai secara pribadi, lebih baik kita ambil dulu untuk kepentingan umum. Catatlah di aset kita. Nanti selanjutnya setelah kita catat, itulah mungkin pintu masuknya kita untuk membuat kita usul ke Kanta ya, pertanahan untuk dilegalkan, untuk dibuat alas haknya secara resmi atau sertifikatnya. Itu yang kita lakukan sekarang. Dan saya lanjutkan yang tadi, di developer itu sebenarnya kalau saya seorang developer, saya senantiasa berusaha cepat untuk menyerahkan itu. Karena kalau cepat menyerahkan, beban untuk pemeliharaannya juga cepat. Ya kan? Karena ada juga di aturan, saya kira Dewan bisa tegur kita, bahkan memberi sanksi kita kalau kita memelihara sesuatu sementara itu belum menjadi aset kita. Nggak boleh uang negara atau uang daerah diletakkan di atas bukan alas haknya. Baik, mohon maaf Pak, kita tahan dulu. Sudah tersambung bersama kita, ada penelpon di Makassar, Pak Syarif. Silakan Pak Syarif. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, menarik mungkin apa yang jadi pembicaraan hari ini. Saya sepakat dengan Pak Sekda tadi, kemudian yang terhormat anggota Dewan. Cuma mungkin yang sekedar mengingatkan, ada aset yang selama ini terlupakan untuk diselamatkan. Dan itu selalu, akan sudah ada yang sampai ke pengadilan. Yaitu sarana pendidikan sekolah. Ini hampir banyak sekolah yang memang tidak jelas alas haknya. Dan ini seakan-akan terlupa. Satu contoh SMP 5. SMP 5 itu sampai sekarang itu belum punya surat sertifikat atau apa-apa. Sementara tapi SMP 5 kan masuk cagar budaya. Nah, ini sebenarnya yang harus jadi masukan buat Pak Sekda dan yang terhormat kakanda saya, Pak Asun Leo. Kalau bisa aset yang sudah sementara diurus ya jalan lah. Tapi minta tolonglah kami ini, kalau bisa sekolah-sekolah ini SMK 4, SD berapa SD yang selalu bermasalah. Saya kira kalau bisa tahun depan sudah tidak ada lagi persoalan. Ini kan sebenarnya aset yang sangat sudah jelas pemerintah punya, tapi toh belum punya sertifikat. SMK 4 saja sudah sampai ke pengadilan dengan yang mengaku hak pemilik tanah. Jadi saya kira banyak sekolah-sekolah lagi yang saya minta tolong Pak Sekda sekali lagi, bantulah sekolah-sekolah ini supaya memiliki hak-hak yang supaya tidak terganggu lagi dunia pendidikan. Baik. Ya, saya kira itu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Syarif di Makassar. Silakan langsung ditanggapi Pak Sekda. Ya, saya kira Pak Syarif kita sependapat saya kira, dan semua saya kira sepakat bahwa mari kita menyelamatkan aset yang faktanya sudah dikuasai, tapi setelah melihat alas haknya ternyata belum ada. Ini banyak, kita akui saja bahwa memang ada beberapa itu. Nah inilah saya kira tadi yang dijelaskan bengkala-bengkala persoalan lama, ya secara turun temurun setiap tahun itu belum diselesaikan dengan baik. Nah itu yang sekarang kita mulai lakukan, kita melakukan perbaikan dan segera kita akan usulkan ke pertanahan untuk segera dibuatkan. Nantilah dilihat, kita usulkan saya dulu, kita usulkan, yang penting kita usulkan.
nanti teman-teman di pertanahan melihat apa yang harus dilengkapi, kita lengkapi. Ya, siapa tahu kita usul ada juga yang menggugat, ya silakan nanti kita lihat. Tapi harus ada upaya dulu bagaimana apa yang telah tercatat di aset itu kita usulkan untuk dicatat, dibuatkan sertifikat. Tadi juga Pak Hasanuddin Leo sempat disinggung-singgung oleh Pak Syarif. Kalau Pak Hasanuddin ada tanggapan mengenai Ya, saya kira Pak Syarif terkait dengan perhatian ke arah, jadi bukan cuma sekolah doang, tetapi semua yang namanya fasilitas umum dan fasilitas sosial itu harus mendapat perhatian. Oleh karenanya dari DPR itu bersama dengan eksekutif melakukan langkah-langkah konkret dengan melakukan inventarisasi terhadap aset-aset tersebut berikut dengan apa yang dimiliki oleh pemerintah kota terhadap aset itu. Dan dari Dewan selalu mendukung masalah sertifikasi itu. Terkadang saya secara pribadi mengatakan silahkan diajukan. Saya sepakat dengan Pak Sekda tadi. Kita ajukan dulu. Bagaimana selanjutnya kita lihat prosesnya. Yang jelas kalau masalah penganggaran saya katakan seperti itu bukan masalah ya di DPR. Kalau mungkin ada program yang bisa dibelakangkan, ini akan menjadi prioritas penganggaran daripada sertifikasi fasos-fasos yang memang betul-betul memerlukan pendanaan kalau memang itu dibutuhkan. Jadi saya kira di DPR itu saya kira kita sepakat dengan pemerintah bagaimana menyelamatkan aset itu melalui upaya-upaya identifikasi dan upaya sertifikasi terhadap fasum dan fasos yang Tapi ada. kalau untuk anggaran sendiri memang di DPR berapa jumlah yang dianggarkan untuk penyelamatan aset? Itu tergantung sebenarnya, tergantung daripada Badan Pertanahan ya. Berapa kemungkinan yang bisa dibutuhkan untuk melakukan sertifikasi itu, saya kira di DPR bukan problem. Itu pasti akan diberikan karena memang ini untuk penyelamatan. Jadi kalau misalnya pemerintah ini terkait dengan pendanaan, tidak usah khawatir dengan pendanaan. Pasti kita akan prioritaskan Berapa yang diminta untuk oleh sertifikat. Berapa yang diminta selama itu jelas dan rasional. Pengusulan itu saya kira pasti kita akan dukung. Baik, kalau untuk tindak lanjut saya ke Pak Kasidatun, untuk tindak lanjut dari proses yang saat ini berjalan apa saja Pak? Baik, saya sedikit menanggapi yang tadi Ya, karena silakan. terus terang di beberapa kesempatan saya juga ikut serta dalam proses sosialisasi dengan Dinas Pertanahan, khususnya menyangkut pensertifikatan aset daerah. Saya kira tadi apa yang disampaikan oleh penelpon tadi Pak Syarif, kalau kita melihat sekarang kita tentu mengapresiasi bahwa antara pemerintah kota saat ini dengan BPN itu sudah ada MOU, sudah ada perjanjian kerjasama. Itu juga bagian dari inisiasi pencegahan korupsi terintegrasi yang dibangun oleh KPK. Yang kalau saya tidak salah kemudian ada beberapa kemudahan. Karena kalau kita bicara tentang aset sebenarnya idealnya aset itu paling tidak dua aspek. Secara de facto memang dikuasai oleh pemerintah kota. Kemudian secara de jure, yuridisnya memang ada status haknya di situ. Nah, kemudian bagaimana mengamankan aset ini, ya pertama tentu yang tadi disampaikan Pak Sekda de facto kuasai dulu. Nah, kemudian setelah dikuasai, BPN selaku administrator yang mengeluarkan hak itu memberikan kemudahan. Salah satu kemudahannya itu cukup pengajuan pensertifikatan itu, permohonan hak itu yang penting dilengkapi dengan surat pernyataan penguasaan lahan, berarti kan tidak bersoal. Yang kemudian dia tercatat dalam KIB-nya, kartu inventarisir barang. Yang jadi soal memang kemudian kalau ini secara fakta tidak dikuasai, kemudian secara pencatatan juga tidak Biasanya tercatat. memang apa yang menjadi kendala untuk de factonya sendiri? De facto sendiri kita mesti memahami bahwa yang tadi disampaikan bahwa itu memang betul ada beberapa sekolah yang pada akhirnya karena ada sengketa hak di situ, yang kemudian secara de jure mungkin penggugat ini punya bukti yang lebih kuat, yang pada akhirnya menggugurkan hak pemerintah kota. Dan saya kira ini langkah-langkah yang harus kita antisipasi. Semangatnya saya kira sudah ada di pemerintah kota. Ya memang harus kita sadari bahwa proses pensertifikatan itu bukan proses yang seperti membalikkan. Itu ada proses yang mesti kita ikuti, ada tahapan yang ada di BPN. Nah, terkait dengan langkah apa yang kita lakukan dalam rangka penyelamatan aset kota ini dengan pendekatan perdata dan tata usaha negara, yang tadi kita lakukan bahwa penyelesaian permasalahan tentu mesti melihat dulu apa sih permasalahannya. Karena yang tadi disampaikan dari 26 SKK yang diserahkan ke kita itu ada banyak ada perbedaan masalah di situ. Ada yang bersoal misalnya penyerahan PSU-nya tidak lengkap, yang secara berita acara itu sudah diserahkan misalnya, tetapi secara de jure itu ternyata masih tercatat sebagai haknya orang lain. Dan kemudian pemerintah kota tidak punya pencatatan di situ.
Nah, itu yang kita lakukan pendekatan dengan pendekatan persuasif, dengan negosiasi untuk kemudian mencari kata sepakat yang kemudian alhamdulillah dari 26 SKK itu 10 diantaranya itu sudah ada kesepakatan penyelesaian dan itu 10-nya menyangkut PSU. Ya. Dan 13 lainnya yang pendekatan litigasi, saat ini kita lakukan upaya-upaya persuasif, upaya-upaya pendekatan mendorong supaya haknya pemerintah kota bisa dicapai, kemudian diambil, kemudian kewajibannya mereka juga bisa segera dipenuhi. Karena yang tadi saya sampaikan bahwa aset ini kalau itu kemudian dikerjasamakan berarti tujuannya, goalnya adalah bagaimana meningkatkan potensi pendapatan daerah. Nah, ini beda lagi misalnya kaitannya dengan gugatan perdata, bahwa kita saat ini juga sudah sedang mewakili pemerintah kota terkait dengan 3 gugatan di pengadilan negeri, khususnya mengenai sengketa hak kepemilikan. Nah, termasuk yang disampaikan oleh Pak Sekda yang bahkan juga mungkin menarik perhatian berkaitan dengan gugatan class action dari pedagang Neo Makassar Mall. Baik. Itu pemerintah kota punya kepentingan karena salah satu hal yang digugat di situ adalah tanahnya yang mereka klaim sebagai tanah bersama. Padahal itu adalah hak pemerintah kota berdasarkan HPL atas nama pemerintah kota. Nah, ini yang sementara jalan di dalam proses pengadilan. Baik. Kita lanjutkan pembahasan kita usai jeda berikut ini. Pemirsa, Anda jangan kemana-mana, obrolan Karebosi kembali sesaat lagi.